Selanjutnya acara musabaqah kami serahkan kepada Majelis Hakim Cabang Fahmil Quran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pesawat di bandara mengiung-iung, Ahmad Anis ke Purwodadi. Panitia peserta Dewan Hakim nampak bingung sejenak. Gangguan teknis sudah terjadi. Angga memakan burung pelipis, lidah menari, mulut berkicau. Lega rasanya tugas hampir selesai, tapi sedih hatiku berpisah di kau. Minyak kelapa menggoreng ikan, ikan sudah masak taruh di nampang. Banyak canda sudah dilepaskan, mohon maafkan jangan disimpan di hati. Ya, disimpan di cawang saja. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari terakhir dan ini merupakan rangkaian dari 3 proses. Mulai dari proses penyisian, kemudian setelah itu kita masuk ke wasit final, dan hari ini kita memasuki final. Ada 3 regu yang akan tampil, masing-masing regu A, regu B, dan regu C. Sekali lagi saya ulangi, inilah pemuda-pemuda terbaik yang dimiliki Indonesia dalam hal fahmil Quran. Kalau anak-anakku yang duduk di depan, putri-putri ini mau cari menantu, mau cari pasangan seperti mereka ini. Bapak-bapak yang jadi orang tua di belakang mau cari menantu yang seperti begini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki pertanyaan paket lontaran. Didahului oleh lontaran A, paket regu A, B dan C disimak baik-baik. Baik, saya persilakan Bapak Dewan Hakim. Baik, terima kasih. Soal pertama untuk regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik. Agama-agama selain Islam harus mendapat penghormatan yang sama dari kaum muslimin. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Al-Quran melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Coba bacakan ayat yang menyatakan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. 100 untuk regu A. Ya. Soal kedua, simak dengan baik soal hadis. Dengarkan. Bacakan ayat yang dimaksud pada hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala aqbal 'airun wa nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata fanfadda an-nasu illa 12 rajulan fanazalat hazil ayatu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Dilontar.
Raguse silakan Raguse. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. 50 Raguse. Soal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala haddatsna Muhammad bin Basharin qala haddatsna Yahya bin Sa'id qala haddatsna Sufyan an Abi Ishaq an Numair bin Uraib an Amir bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghanimatul baridatus saumu bisyita'i. Soalnya, menurut Imam At-Tirmizi, riwayat hadis tersebut, perawi hadis tersebut yang bernama Amir bin Mas'ud tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi pada hadis itu beliau menyatakan meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah, padahal dia tidak bertemu Rasulullah. Maka hadis tersebut dinamakan hadis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mudallas. Dilontar, Ragube silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis maudhu'. Ragube dikurangi 25. Jawaban yang betul, adalah hadisnya hadis mursal, gugur pada perawi sahabat, ya. Ya, soal yang keempat. Pada tahun 1187 terjadi pertempuran antara para tentara salib yang melindungi kerajaan Kristen Yerusalem dan kekuatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dimenangkan oleh kekuatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertempuran ini berlokasi di suatu lembah dekat dengan Tiberias yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel. Apa nama pertempuran tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Perang salib. Dilontar, Raguse silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Hittin. 50 untuk Raguse. Nabiyyun minal anbiya nafahu ikhwatuhu wa huwa saghirun lihiqdihim alayh. Tudkaru qissatuhu fil Qur'an fi suratin tusamma bismihi huwa. Man huwa hadha nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jawabannya benar. 100 untuk Ragu A. Soal bahasa Inggris untuk regu A. Listen to the following ayat attentively. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sekali lagi. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. The above mentioned ayat describe short messages of the Prophet Yaqub to the Prophet Yusuf alaihissalam. Please mention 2 of them. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my son, do not relate your dream to your brothers, because make him not like to you. The second is indeed Satan is misleading men. Sudah masuk situ ya. Ya, oke. Ya, yang terakhir itu mestinya indeed Satan is
an obvious enemy to man. To man. Oke, ya. Kita kasih 85 untuk huruf A ya. Soal ketujuh. Sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Rakaatnya ada 2 dan disertai dengan khutbah. Gerhana bulan dikenal dengan nama istilah salat khusuf atau khusuful qamar. Sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah sujud dalam salat gerhana itu seluruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. 4 kali sujud atau 8 kali sujud. Dilontar. Regu B silakan. Bismillahirrahmanirrahim, 4 kali sujud. 50 untuk regu B. 4 kali sujud. Soal ke-8 dari Imam. Permisi Dewan Hakim. Tadi regu A menjawab 4 kali Yang sujud. pertama menjawab 4 kali sujud. Tidak dibetulkan. Tidak dibetulkan tadi. Sambungannya itu sambungannya. Sambungannya. Tambah yang pertama. Iya. Ada 8-nya. Iya, coba Seharusnya tadi kalaupun memang jawabannya 4 langsung dibetulkan. Itu kan itu. Tadi ada yang saudara sambung setelah 4 tadi apa? 8. Nah, Setelah tidak dibenarkan kami langsung menjawab 8. Dia sambung. kan beda. Dia sambung. Disambung. Tadi jawabannya itu disambung. Iya. Bukan berhenti. Disambung sehingga memberikan 2 interpretasi jawaban. Antara 4 dan 8. Padahal cuma 4 saja. Ya, dilanjutkan. Baik, lanjutkan. Soal ke-8. Dari Imam siapakah qalun meriwayatkan qiraan Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim, dari Imam Nafi. 100 untuk regu A. Baik. Dengar dengan baik. Apa perumpamaan perkataan baik dalam ayat Al-Quran surah Ibrahim yang akan kita bacakan berikut ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan kebaikan dalam ayat itu adalah seperti sebuah pohon yang menumbuhkan akar yang baik dan kemudian menjulang ke atas. Akar dan dahannya menjulang ke atas dengan baik pula. Seperti sebuah pohon yang akarnya kuat dan batangnya menjulang ke langit. Dilontar, regu B silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan perkataan yang baik adalah seperti pohon yang baik atau sehat yang akarnya kuat dan batangnya menjulang ke langit dan pohon itu memberikan hasil panen dengan izin Allah pada setiap waktunya. Regu A mendapatkan nilai 60, regu B mendapatkan nilai 20. Soal terakhir.
sempurnakan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dilontar, Regu C silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Baik. Regu A mendapatkan nilai 20, Regu C 40. Hasil sementara setelah paket Regu A diselesaikan, Regu A mendapatkan nilai 460, Regu B 45 dan Regu C 140. Berikutnya kepada perwakilan Regu B diharap menuju ke meja panitra untuk mengambil paket soal. Baik, kita akan masuki pertanyaan Regu B, Regu A dan saya disimak baik-baik. Silakan Bapak Dewan Hakim. Ya, soal pertama untuk Regu B. Manusia yang mempunyai akal dan nafsu bisa mempertimbangkan dengan benar segala sikap dan perbuatan yang dilakukan. Al-Quran mengingatkan agar kita tidak terpengaruh godaan setan yang akan menjerumuskan kepada hal yang jahat dan mungkar. Coba bacakan ayat Al-Quran yang menegaskan tentang hal tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. 100 untuk Regu B. Baik, simak dengan baik soal kedua, soal tentang hadis. Perhatikan hadis bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza warahu ahadukum fi manami fatawaddaa falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan kalimat falyastansir? Bismillahirrahmanirrahim adalah hendaklah meludah 3 kali ke kiri. Dilontar, bagus saya silakan. Falyastansyir yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ya, 50 untuk ragu saya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsna Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik ibn Anas an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal imani. Pertanyaannya adalah, pada riwayat hadis ini ada an Salim bin Abdullah an abihi. An abihi, siapakah yang dimaksud dengan an abihi? Bismillahirrahmanirrahim. Salim Abu Bakar. Dilontar, bagus saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan an abihi di sana adalah Abdullah ibnu Umar bin Khattab. 50 untuk ragu saya. Ya, soal keempat. Setelah kehancuran Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, politik umat Islam mulai mengalami kemajuan kembali setelah berdiri dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Mughal, dan Safawi. Sebutkan di wilayah manakah kerajaan Safawi berada? Bismillahirrahmanirrahim. Di Maroko. Dilontar, bagus saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu di Persia. 50 untuk ragu saya. Soal berikutnya, fi ayyi suratin yudhkaru i'tiradul malaikah 'ala Allah 'indama akhbarahum bi annahu sayaj'al man yakhlufu fil ard? Fi suratil Baqarah. 100. Soal ke-6 bahasa Inggris untuk regu B. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. The above mentioned ayat describe some advices of Luqman al-Hakim to his son. Please mention 2 of them. Bismillahirrahmanirrahim. First, oh my son, establish the prayer. Second, forbid what is wrong. 100 untuk regu B.
Dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, walahunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Siapakah yang mendapat 1/4 dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, istri. 100 untuk Ragu B. Soal ke-8. Dari imam siapakah Ibnu Zakwan meriwayatkan qiraan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Amir. Ya. 100 untuk Ragu B. Soal ke-9. Apakah perumpamaan bagi orang yang menggunjingkan saudara sesama muslim dalam Al-Quran yang ada di surah Al-Hujurat ayat 12? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti memakai bangkai saudaranya sendiri. 100 untuk Ragu B. Soal terakhir. Sempurnakan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dilontar. Silakan Dewan Hakim. Ya, ya betul. Lanjutannya. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atakum syai'an walau kathurat wa anna Allah ma'al mu'minin. Ya. Hasil sementara setelah paket Regu B diselesaikan. Regu A mendapatkan nilai 465, Regu B 645, dan Regu C 290. Berikutnya kepada perwakilan Regu C diharap menuju ke meja panitra untuk mengambil paket soal. Baik, kita akan memasuki paket Regu C, Regu A dan B disimak baik-baik. Silakan Bapak Dewan Hakim. Ya, soal pertama untuk Regu C. Sifat pemimpin yang terpuji digambarkan oleh Al-Quran sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Mereka memiliki akhlak yang mulia dengan berbuat kebaikan serta mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kemukakan ayat yang terkait dengan hal tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. 100 untuk Regu A, Regu C. 100 untuk Regu C.
Ya. Soal kedua, perhatikan dan simak soal hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan redaksi wa idza qatada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qatada tersebut mempunyai arti menagih hutang. 100 untuk Dagose. Soal selanjutnya. An Abi Qurrat al-Asadi an Sayyid ibn al-Musayyib an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala inna du'a mawqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, hadis ini hanya sampai atau disandarkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis apakah hadis ini? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu hadis mauquf. 100 untuk Ragose. Ya, soal keempat. Siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak dan Hijaz? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi. 100 untuk Ragose. Hayawanun istakhdamahu Sulaiman alaihi salam sa'iyan lil barid fi iblaghi risalatihi ila malikat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ir hudhud. 100. Jawab. Soal ke-6 bahasa Inggris untuk Ragose. Listen to the following ayat attentively. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. The above mentioned ayat Bismillahirrahmanirrahim. The above mentioned ayat describe the words of Nuh alayhi salam to his followers. Please mention two of them. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh say, both to the ship. Indeed, second, your Lord is all forgiving, all merciful. 100 untuk Ragose. Soal ketujuh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fal ya'ummukum aqra'ukum. Apakah substansi yang dijelaskan oleh hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya memuliakan, ya. Bahwasannya substansinya adalah memuliakan atau menghormati. Fal yukrum, hormat. Dilontar. Jawaban yang benar adalah imam salat sebaiknya yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. 0 untuk semua regu. Soal ke-8. Dari imam siapakah Syu'bah meriwayatkan qiraan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imam Asim. 100 untuk Raguse.
Baik. Soal yang ke-9. Apa perumpamaan hidup di dunia dalam ayat berikut ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan di dunia pada ayat tersebut menerangkan bahwa seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian yang menyemburkan tanaman menjadi subur tanaman tersebut, kemudian tanaman pun itu pun menjadi kering karena ditiup oleh angin. 100 untuk Raguse. Soal terakhir. Sempurnakan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتل الذين يؤمنون بالله قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 95 untuk Raguse. Hasil sementara setelah paket regu diselesaikan oleh regu A, B, dan C, regu A mendapatkan nilai 465, regu B 645, regu C 1185. Selanjutnya kita akan masuki pertanyaan lontaran. Kita tes bel, regu A silakan. Regu B, regu C, sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, siap, persiapkan Fathur Rahmannya. Pada surah apa dan ayat berapa ayat berikut ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Regu A silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 62. 100 untuk regu A. Ya, soal kedua. Jelaskan berkenaan dengan apa dan siapa dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam. Regu C silakan, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kisah anaknya Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil yang ketika itu ada kecemburuan antara Habil dengan Qabil. Lalu Habil berkata, aku berserah diri kepada Allah dari apa yang akan kamu lakukan.
Dikurangi 100 Raguse. Berkenaan dengan kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yaitu putra Adam, Qabil dan Habil. Ketika kurban Qabil ditolak dan kurban Habil diterima, maka Qabil membunuh Habil. Baik, kita lanjut soal berikutnya, soal ketiga. Salah satu cabang ilmu hadis yang digunakan untuk menilai apakah seorang perawi. Ragu A silakan. Ilmu jarah wa ta'dil. 100 untuk Ragu A. Soal yang keempat. Al-Quran terdiri atas 114 surah dengan nama masing-masing. Surah apakah dalam Al-Quran yang bermakna hari? Silakan Ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah. Dikurangi 100. Yang pertanyaan itu hari yang pasti terjadi, Al-Haqqah. السؤال الخامس، انتبهوا إلى السؤال جيدا. المفروض يكون هذا المكان مركزا لأنشطة المسلمين. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid, al-masjid. As-salah, as-salah. Al-masjid berarti pertama. Jawaban pertamanya benar. 100. 100 untuk Ragu A. Jawaban pertama yang benar, al-masjid. Yang nilai jawaban pertama. Soal ke-6 bahasa Inggris. Muslims summarize their doctrine in 6 pillars of belief or iman. The first pillar is belief in Allah. Please mention the third pillar. Ragu saya silakan. The third pillar is to believe to the books of Allah or the guidance book of Allah. Kurangi 100 untuk Ragu C. Jawabannya Dewan Hakim? Oke, jawabannya adalah the prophets. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Di ayatnya seperti itu. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. So the third pillar is to believe to the guidance or the Quran. The third. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. The third pillar, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi is the fourth pillar. Our guidance is Quran. Sorry. Ya. Jadi jawabannya 100 benar ya. Oke, yang ketiga ya. Baik, ya. Soal berikut, soal ke-7. Permisi Dewan Hakim. Sebelumnya minta tolong itu soalnya dijelaskan terlebih dahulu secara lengkap. Apakah yang dimaksud di situ disebutkan keseluruhan sesuai dengan ayat apa tidak? Karena beda. Iya, bukan rukun iman sesuai dengan ayat tersebut. Ya, yang saya bacakan tadi adalah Muslim summarize their doctrine in 6 pillars of the belief or iman. Ya. Kalau begitu bukan berdasarkan ayat itu.
itu berdasarkan rukun iman yang telah simpulkan oleh orang-orang beriman. Oke. Terjadi. Yang kita bicarakan adalah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mohon maaf, ketika terjadi sebuah perbedaan yang harus dijadikan dasar adalah Al-Quran. Pertanyaan. Mohon maaf Dewan Hakim, jawaban itu bisa dibenarkan menurut kami karena dua-duanya adalah benar dalam dua versinya, baik itu dalam hadis. Ada dua versi ayat itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi wa rusulihi. Cuman begini Pak, itu kan bukan berdasarkan ayat tersebut, tapi umat Islam atau para imam menyimpulkan bagaimana urutan-urutan daripada iman tersebut. Ya, kita berpatokan pada Al-Quran. Ya, tapi bukan berdasarkan ayat tersebut. Ya, tadi putusan hakim mengatakan kurang 100, tiba-tiba dipertanyakan oleh pengamat dikurangi ditambah 100, itu tidak betul. Ya. Ya, Dewan Hakim harus juga tegas dalam hal ini. Baik. Ya, Ya, kami informasikan kepada selain Dewan Pengamat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ya, kita berdasarkan ayat yang kita temukan bahwa amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, itu ya. Ya, itu yang ketiganya ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Soal yang ketujuh. Haji Furqan mempunyai seorang istri dan 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Dia juga memiliki 41 ekor kambing di peternakannya. Berapa kilo beras zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Haji Furqan jika standar zakatnya 2,5 kilo atau 2,5? Rakube silakan. 12,5 kilogram. Dikurangi 100. Jawabannya 15 kilogram. Ya. 6 kali 2. Soal berikutnya, soal yang ke-8. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Safiyyah. Rakube silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Asy-Syafiyah artinya obat atau penyembuh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pengamalan dan pembacaan surah Al-Fatihah dapat mendatangkan kepada kesembuhan. 100 untuk Rakube. Ya, simak dengan baik. Soal berikut. Mohon maaf sebelumnya para Dewan Hakim, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para Dewan Hakim, mohon ketika membacakan soal lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Makhorijul huruf, sifat hurufnya, supaya tadi antara Asy-Syafiyah atau As-Sofiyah. As-Safiyah. Tadi yang disebutkan As-Sofiyah berbeda dengan Asy-Syafiyah. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Baik. Dewan Hakim, karena tadi yang disebut As-Sofiyah
tentu makna beda dengan asyafiyah. As-Sofi berarti kan suci. Sudah dijawab tadi ya. Oke. Asy-Syafiyah, betul. Syifa. Asy-Syafiyah jawabannya. Pertanyaannya Sofiyah atau Syafiyah Pak Dewan Hakim? Syafiyah. Sofiyah Pak Dewan Hakim. Sin ada titiknya. Sofiyah Pak Dewan Hakim yang mulia. Kita punya streaming, Oke, nanti kita bisa sebentar. buktikan Pak. Tapi di YouTube. jawabannya tadi sudah benar dia. Ya, kecuali jawabannya kemudian Sofia, arti Sofia itu maka bisa saya benarkan juga. Tapi karena dia menjawabnya sudah benar, Asyifa, Safiyah, maka saya benarkan. Iya. Ya. Soal berikut. Sebutkan nama lagu dan variasinya pada ayat yang dibacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berkuah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ras ala nawa. 100 untuk berkuah. Ya. Soal ke-10. Simak dengan baik. Disebut apakah wakaf yang dilakukan bukan pada tempat wakaf karena untuk memenuhi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf ittirari. Dikurangi 100. Yang betul ikhtibari. Ya. Soal ke-11. Soal ke-11. Siapakah dia? Dia pernah menjabat sebagai rektor IAIN Gorontalo yang saat ini beliau menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam. Silakan Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Muhammadiyah Amin. 100 untuk Regu B. Baik, soal yang terakhir. Seseorang meninggal Saya ulas lagi. Tolong penonton diam. Seseorang meninggal dengan ahli waris terdiri atas ibu, anak perempuan, kakek, dan istri. Berapa bagian masing-masing ahli waris jika harta yang ditinggalkan sebesar 72 juta? Sekali lagi, saya ulas pertanyaannya. Seorang meninggal dengan ahli waris terdiri atas ibu, anak perempuan, kakek, dan istri. Berapa bagian masing-masing ahli waris jika harta yang ditinggalkan sebesar 72 juta rupiah? Regu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu 1/6, 4/24 berarti kali 72 juta sama dengan 12 juta. Anak perempuan 12/24 kali 72 berarti 36 juta. Kakek 5 kali 3 berarti 15 juta. Dan istri berarti 9 juta. 100 untuk Regu A. Hasil akhir Regu C 1185 sebagai pemenang Musabaqah Pahmil Quran tahun 2018.
Regu A 865 sebagai pemenang kedua dan regu B pemenang ketiga dengan nilai 845. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya penampilan peserta musabaqah Fahmil Quran babak final dengan nomor regu 04, 36 dan 46, maka berakhirlah musabaqah Fahmil Quran golongan putra dan putri pada musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-27 di Sumatera Utara. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke Petisa, pilih baju langsung pakaikan. Kembali para ofisial sekarang untuk berfoto. saatnya kita berpisah. Salah dan khilaf harap maafkan. Kalau dulang-dulanglah Tuan, injak-injak pohon jerami. Kalau pulang-pulanglah Tuan, jangan lupakan panitia Sumatera di sini. Kalau ada